Selamat siang untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan dokumen kami yang berjudul Pengembangan Aplikasi Manajemen Proyek Tugas Akhir. Adapun kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Putri Yohana Raja Gugu dengan NIM 12S19056 dan rekan saya Saya Anugerah Simajunta dengan NIM 12S19039 dan rekan saya. Dan saya Haryati Rosalina Situmorang dengan NIM 12S19057. Baiklah, saya akan memulai. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan bisnis case-nya. Next. Pada eksekutif summary-nya, yang pertama itu problem or opportunity. Aplikasi manajemen proyek tugas akhir merupakan aplikasi untuk prodi sarjana sistem informasi yang digunakan di Institut Teknologi Dell. Aplikasi manajemen proyek tugas akhir akan menyediakan seluruh kegiatan yang proses pengerjaan tugas akhir. Aplikasi tersebut akan digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan stakeholder lainnya yang terlibat. Aplikasi tersebut belum pernah dikembangkan sebelumnya. Berdasarkan masalah tersebut akan dilakukan pengembangan terhadap sistem pada aplikasi manajemen proyek tugas akhir dengan menambahkan fitur-fitur seperti fitur project planning and scheduling dan fitur pengajuan topik dan penentuan dosen pembimbing serta dosen pengujinya. Selanjutnya, organization, goals, and strategy. Tujuan organisasi adalah memenuhi kebutuhan akademik dari dosen, mahasiswa, dan stakeholder yang berkaitan dengan bidang akademik. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membangun fitur project planning dan scheduling, dan fitur pengajuan topik dan penentuan dosen pembimbing serta dosen penguji pada manajemen proyek tugas akhir dengan menambahkan revenue-nya 20% per tahunnya. Selanjutnya, Project MOV and how it tie to the organizational goal and strategy. Tujuan dari proyek ini adalah memberikan fitur dan proses bisnis yang sesuai dan dibutuhkan oleh para stakeholder di ITEDA. Proyek ini juga diharapkan memberikan dampak peningkatan penghasilan sebesar 20%. Next. Selanjutnya, description of alternative, analyze, and recommendation. Alternatif yang digunakan pada proyek ini ada dua. Alternatif pertama yaitu dengan pembangunan fitur pengajuan topik dan penentuan dosen pembimbing serta dosen pengujinya. Alternatif kedua adalah dengan membangun fitur project planning and scheduling. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan terhadap alternatif-alternatif tersebut, alternatif yang disarankan adalah alternatif kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan background pada aplikasi ini. Aplikasi manajemen proyek tugas akhir merupakan aplikasi yang digunakan di ITDEL yang bertujuan untuk membantu mahasiswa tingkat akhir dalam proses pengerjaan TA. Aplikasi manajemen proyek tugas akhir ini menyediakan seluruh kegiatan yang mendukung proses pengerjaan tugas akhir. Aplikasi tersebut akan digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan stakeholder lainnya yang terlibat. Aplikasi ini belum pernah dikembangkan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan current situation-nya. Dalam pengerjaan proyek tugas akhir masih membutuhkan banyak waktu karena masih melakukan secara manual. Pada saat ini, pengelolaan proyek tugas akhir dilakukan dengan menggunakan Excel. Next. Selanjutnya, description of the problem of opportunity. Yang pertama itu, pengerjaan tugas akhir kurang efisien karena masih menggunakan cara yang manual. Selanjutnya, penjadwalan proses seminar atau sidang kurang terstruktur dan kurangnya fitur dalam membantu mahasiswa dalam penyimpanan data secara terstruktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Project MOV Value. Yang pertama itu, the desired area of impact. Di sini terdapat customer, financial, strategi, operasional, dan sosial. Pada customer-nya, itu dosen dan mahasiswa dapat membuat perencanaan dan penjadwalan tugas. Untuk finansialnya, terjadi peningkatan penghasilan atau revenue-nya sebesar 20%. Untuk strateginya, kampus tidak perlu menggunakan cara manual dengan Excel. Operasionalnya, proses pengumpulan tugas menjadi lebih efektif.
Sosialnya, sesama mahasiswa dan dosen dapat berkomunikasi mengenai tugas akhir dalam satu forum khusus. Selanjutnya pada customer lainnya yaitu membantu dosen mengumpulkan data mahasiswa dan data penilaian. Pada finansialnya, cost yang dihasilkan dapat memberikan benefit. Pada strateginya, menambahkan fitur project planning and scheduling feature. Pada operasionalnya, resiko kesalahan dalam proses penjadwalan dan menyelesaikan tugas akhir. Customer selanjutnya yaitu mahasiswa dapat next slide-nya. Customer selanjutnya, mahasiswa dapat menentukan kelompok sendiri dan dapat diubah oleh koordinator TA dan untuk menentukan dosen pembimbing berdasarkan topik TA dan juga menentukan dosen penguji. Selanjutnya pada strateginya menambahkan fitur pengajuan topik dan penentuan dosen pembimbing serta dosen pengujinya. Pada operasionalnya yaitu resiko kesalahan dalam proses pengajuan topik dan penentuan dosen pembimbing serta dosen penguji. Selanjutnya, the desired value of the IT project. Ada beberapa nilai yang diharapkan bisa didapatkan setelah pengimplementasian proyek. Yang pertama adalah proses pengumpulan tugas akhir yang berkaitan dengan akademik perkuliahan dapat berjalan lebih baik dan efisien dari sebelumnya. Yang kedua adalah proses pengerjaan tugas akhir juga dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah biaya yang dikeluarkan pada proyek dapat memberikan keuntungan yang lebih besar pada ITEDAL. Selanjutnya, appropriate metric. Peningkatan penghasilan atau revenue adalah sebesar 20% dalam kurun waktu 3 tahun. Efisiensi dalam proses pengerjaan tugas akhir juga meningkat setidaknya minimal 50% dibandingkan penggunaan Excel. Terjadi penurunan risiko keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Selanjutnya, time for achieving the MOV. Estimasi target waktu yang dibutuhkan untuk mencapai MOV adalah 3 tahun. Hal ini terhitung semenjak tahun 2021 atau awal mula proyek dikerjakan hingga 2023. Selanjutnya, verify and agreement from project stakeholder. Persetujuan dari stakeholder diwakili oleh Wakil Rektor Institut Teknologi DAL. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan how achieving the project MOV will support the organization. Project MOV yang dirancang akan mendukung pada perancangan awal untuk fitur planning and scheduling dan pengajuan topik dan penentuan dosen pembimbing serta dosen penguji. Project MOV yang telah didefinisikan memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang sangat dibutuhkan oleh organisasi. Dengan tercapainya MOV dari proyek ini, maka proses pengerjaan manajemen proyek tugas akhir pada Institut Teknologi DAL akan lebih efisien dan terintegrasi dengan jelas. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan alternatifnya. Dalam pengembangan fitur, dalam pengerjaan tugas akhir ada beberapa alternatif yang disarankan. Yang pertama itu dalam pengembangan fitur pengajuan topik dan penentuan dosen pembimbing serta dosen penguji. Fitur ini digunakan agar mahasiswa dapat menentukan kelompoknya sendiri dan dapat diubah oleh koordinasi TA dan untuk menentukan dosen pembimbing berdasarkan topik TA dan juga menentukan dosen pengujinya. Pada alternatif ini akan dikerjakan oleh 5 orang programmer dari unit SDI ITEDAL, 3 orang analyst, 2 orang tester untuk meningkatkan fungsionalitasnya, dan estimasi dari cost dan benefit pada proyek ini untuk 3 tahun ke depan adalah sebagai berikut. Untuk estimate cost pada tahun pertama itu 200 juta, pada tahun kedua 100 juta, pada tahun ketiga itu 70 juta. Dan estimate benefit pada tahun pertama itu 100 juta, pada tahun kedua itu 100 juta, dan pada tahun ketiga itu 100 juta. Jadi di sini dapat dihasilkan project ROI-nya yaitu 100 juta ditambah 100 juta ditambah 100 juta dikurangkan dengan 200 juta ditambah 100 juta ditambah 70 juta dibagi 200 juta ditambah 100 juta ditambah 70 juta dikalikan 100%, maka menghasilkan minus 18
Selanjutnya, dalam pengembangan fitur Project Planning and Scheduling, menempatkan fitur planning dan scheduling di aplikasi manajemen proyek tugas akhir. Dengan menambahkan fitur ini dapat membantu user dan mengetahui daftar tugas dan deadline yang dapat menghindari proyek delay yang menyebabkan cost overrun. Alternatif ini juga membutuhkan 5 orang programmer dari unit SDI TEDEL, 3 orang analis, 2 orang tester untuk meningkatkan fungsionalitasnya, dan estimasi dari cost dan benefit pada proyek ini untuk 3 tahun ke depan, yaitu estimated cost pada tahun pertama yaitu 120 juta, pada tahun kedua itu 100 juta, pada tahun ketiga itu 70 juta, dan estimated benefit pada tahun pertama itu 100 juta, pada tahun kedua 100 juta, dan pada tahun ketiga 100 juta. Maka di sini diperoleh project ROI-nya 150 juta ditambah 150 juta ditambah 150 juta dikurangkan 120 juta ditambah 100 juta ditambah 70 juta dibagikan dengan 120 juta ditambah 100 juta ditambah 70 juta dikalikan dengan 100%, maka project ROI-nya 3,44%. Selanjutnya, next, saya akan menjelaskan analysis of alternative. Yang pertama itu methodology of how alternative will be analyzed. Dalam penerapan pembangunan fitur pengajuan topik dan penentuan dosen pembimbing serta dosen penguji dan juga fitur planning and scheduling, terdapat metode pengumpulan data yang akan dilakukan, yaitu data-data yang digunakan untuk menganalisis alternatif ini adalah menggunakan data-data estimasi cost dan benefit yang kira-kira akan diperoleh dalam 3 tahun. Metrik yang digunakan adalah metrik persentase karena data keuangan yang diestimasi dan dianalisis nantinya. Pendekatan yang digunakan adalah Project Return on Investment atau Project ROI karena seluruh data biaya cost maupun benefitnya masih dalam bentuk estimasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan presentation of result that compares each alternative. Yang pertama itu feasibility. Poin yang pertama itu pembangunan fitur pengajuan topik dan penentuan dosen pembimbing serta dosen pengujinya. Dana yang dihabiskan yaitu sekitar 370 juta untuk alternatif ini. Alternatif ini membutuhkan 5 orang programmer dari unit SDI TEDEL, 3 orang analis, dan 2 orang tester. Selanjutnya pembangunan fitur project planning and scheduling. Dan yang dihabiskan yaitu sekitar 290 juta untuk alternatif ini. Alternatif ini juga membutuhkan 5 orang programmer dari unit SDI TEDEL, 3 orang analis, dan 2 orang tester. Selanjutnya pada risk atau resikonya, yang pertama itu pembangunan fitur pengajuan topik dan penentuan dosen pembimbing serta dosen pengujinya. Resiko pada alternatif ini yaitu penggunaan waktu lebih untuk para programmer dalam menganalisis sistem yang ada guna melihat posisi yang tepat implementasi fungsionalitas baru. Risiko lainnya itu ketika programmer dan sistem analisnya kurang baik, maka performance dari website juga kurang baik. Selanjutnya pembangunan fitur project planning and scheduling. Pada fitur planning and scheduling akan terjadi proyek delay jika tidak membuat planning dan scheduling. Dan perlu adanya pedoman ataupun sosialisasi tentang penggunaan fitur pada aplikasi manajemen proyek tugas akhir. Selanjutnya, assumption. Yang pertama itu pembangunan fitur pengajuan topik dan penentuan dosen pembimbing serta dosen pengujinya. Pengembangan fitur pengerjaan tugas akhir mungkin akan membutuhkan waktu yang paling lama dibandingkan alternatif kedua. Alternatif ini juga membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia, tetapi produk yang diberikan kemungkinan sudah lebih sesuai dengan keinginan stakeholder. Selanjutnya, pembangunan fitur project planning and scheduling. Perlu diadakan sosialisasi terhadap penggunaan aplikasi ini, dan dari segi finansialnya akan lebih menguntungkan karena penggunaan biaya tidak lebih besar dibandingkan alternatif lainnya. Next. Selanjutnya, untuk comparison of project alternatifnya akan saya jelaskan. Di sini terdapat kriteria financial, organization, project, dan eksternal. Pada finansial terdapat ROI dengan weight-nya 15%, alternatif pertamanya itu minus 18,9,
alternatif keduanya itu 3,44. Pada organisasional terdapat alignment with strategy objective dengan weight-nya 10%, alternatif pertamanya 7 dan alternatif keduanya 9. Selanjutnya likelihood of achieving project MOV-nya dengan weight 100%, alternatif pertamanya 6, alternatif keduanya 8. Dan pada kriterion project itu ada availability of skilled team members dengan weight 100%, alternatif pertamanya 5, alternatif keduanya 7. Maintainability-nya dengan weight 5%, alternatif pertamanya 6, alternatif keduanya 7. Dan pada RIX-nya itu ada weight-nya 100%, alternatif pertamanya 6, dan alternatif keduanya 5. Selanjutnya pada eksternal itu terdapat customer satisfaction estimated dengan weight-nya 40%, alternatif pertamanya 7, dan alternatif keduanya 9. Jadi total skornya itu pada weight-nya 100%, alternatif pertama itu 2,665 dan alternatif kedua 7,366. Selanjutnya, proposed recommendation. Berdasarkan data-data yang sudah dianalis, dari kedua alternatif tersebut, alternatif yang direkomendasikan adalah alternatif kedua, yaitu melakukan pembangunan sistem manajemen proyek tugas akhir dengan menambahkan fitur planning and scheduling. Fitur planning dan scheduling ini layak digunakan karena alternatif ini dapat membantu user dalam mengetahui daftar tugas dan deadline yang dapat digunakan untuk menghindari proyek delay, dan juga dapat membantu user dalam melaksanakan planning and scheduling yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai project charter. Jadi di sini ada project name or identification. Di sini terdiri dari project name, yaitu pengembangan proyek tugas akhir. Kemudian project manajernya itu adalah Anugrah Simanjuntak dengan nomor telepon atau emailnya sudah tertera. Kemudian project stakeholder-nya di sini terdiri dari Haryati Situmorang sebagai project owner, kemudian Putri Raja Gugus sebagai programmer, ada Samuel Storus sebagai analis dan Gilbert sebagai tester. Kemudian project description-nya itu yaitu untuk mengembangkan aplikasi manajemen proyek tugas akhir, kemudian menambahkan fitur project planning dan scheduling. Kemudian ada MOV-nya itu, yaitu aplikasi tersebut akan digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan stakeholder lainnya yang terlibat. Aplikasi tersebut belum pernah dikembangkan sebelumnya. Berdasarkan masalah tersebut, akan dilakukan pengembangan terhadap sistem pada aplikasi manajemen proyek tugas akhir, dengan menambahkan fitur-fitur seperti fitur project planning dan scheduling yang dibutuhkan pada aplikasi sehingga dapat mempermudah user dalam menggunakan aplikasinya, seperti membuat perencanaan dan penjadwalan tugas, sehingga tidak khawatir lagi dengan daftar tugas dan deadline-nya. Kemudian project scope di sini ada dua. Yang pertama itu adalah project ini berlaku di lingkungan kampus ITEDAL, kemudian project ini digunakan untuk sistem akademik yang terjadi di Institut Teknologi Dal. Kemudian project schedule summary-nya itu, yang pertama itu adalah dimulai pada tanggal 30 Agustus 2021 dan berakhir itu pada 12 Januari 2022. Kemudian yang ketiga itu adalah time of project phase and milestone. Kemudian yang keempat itu adalah project review and review dates. Kemudian ada project budgetnya. Di sini perkiraan dana yang dibutuhkan itu adalah sebesar 290 juta. Kemudian quality issues-nya itu yang pertama itu adalah mempermudah user dalam menggunakan aplikasinya seperti membuat perencanaan dan penjadwalan tugas. Yang kedua itu adalah menambahkan nilai guna aplikasi manajemen proyek tugas akhir. Kemudian ada resource require-nya. Di sini terdiri dari people, teknologi, facility, resource to be required. Jadi untuk people itu ada mahasiswa, dosen, staf ITEDAL, dan tim proyek. Kemudian untuk teknologi itu, yang pertama itu adalah bahasa pemrograman PHP, HTML, framework CSS, dan JavaScript maupun SQL Yoke. Kemudian web server yang digunakan adalah Apache. Kemudian sistem operasinya ini bisa berupa Linux, Windows, ataupun iOS. Kemudian browsernya itu dapat berupa Chrome, Mozilla, maupun Internet Explorer.
Nah, untuk facility-nya itu, yang pertama itu adalah ruangan khusus untuk pengerjaan proyek. Yang kedua itu adalah akses internet yang memadai. Yang ketiga itu adalah layanan printer. Yang keempat adalah perangkat komputer. Kemudian, resource to be require-nya. Jadi, resource yang akan disediakan adalah ruangan khusus untuk pengembangan proyek. Ruangan ini akan disediakan oleh ITEDEL, dan ruangan ini akan disediakan pada tanggal 30 Agustus 2021. Kemudian, assumption and risk-nya itu. Jadi, untuk project asumsinya itu adalah, yang pertama itu adalah proyek ini untuk memenuhi keinginan dari stakeholder kampus ITEDEL. Kemudian, kegunaan dari aplikasi manajemen proyek tingkat akhir nantinya untuk mempermudah proses perkuliahan di kampus ITEDEL. Kemudian untuk resikonya itu adalah yang pertama, proyek dapat mengalami kegagalan apabila tidak ditangani oleh programmer yang handal. Kemudian keamanan data pada aplikasi manajemen proyek tingkat akhir belum dapat dijamin. Kemudian di sini ada project administration-nya. Di sini tuh ada communication plan. Jadi yang pertama itu adalah produk untuk pembangunan fitur manajemen proyek tugas akhir dengan targetnya itu adalah tim developer dan sistem analis. Nah, lokasinya ini adalah ruangan khusus, frekuensinya itu adalah mingguan, dan penanggung jawab di sini itu adalah programmer. Kemudian untuk produk dokumentasi proyek, di sini targetnya adalah tim dokumentasi, kemudian lokasinya ruangan khusus dan kampus ITEDEL. Frekuensinya ini adalah harian, penanggung jawabnya adalah sistem analis. Kemudian yang ketiga itu adalah laporan hasil rapat mingguan. Di sini targetnya itu adalah project manager, tim developer, dan sistem analis. Kemudian lokasinya itu ada ruangan khusus yang frekuensinya itu adalah mingguan, dan penanggung jawabnya adalah project manager. Kemudian laporan pengujian terhadap fitur manajemen proyek tugas akhir dengan target, tester, dan lokasinya itu adalah ruangan khusus ataupun kampus ITEDEL. Frekuensinya ini adalah bulanan, yang dimana penanggung jawabnya di sini adalah sistem analis. Kemudian ada scope management plan. Yang pertama itu adalah kebutuhan fungsional. Nah, untuk mempermudah user dalam menggunakan aplikasinya, seperti membuat perencanaan dan penjadwalan tugas sehingga tidak khawatir lagi dengan daftar tugas dan deadline-nya. Kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan non-fungsional. Di sini terdiri dari yang pertama adalah availability. Jadi sistem dapat diakses selama 24 jam per hari. Kemudian ada accessibility. Jadi sistem ini dapat diakses menggunakan jaringan apapun. Yang ketiga itu adalah comfortability. Di sini user interface yang digunakan sederhana dan gampang dipahami oleh pengguna. Kemudian ada database security, di mana database system hanya dapat diakses oleh authorized administration. Kemudian ada quality management plan. Di sini terdiri dari produk, di mana di sini pengembangan fitur project planning dan scheduling. Kemudian ada kriteria kualitas. Di sini itu dapat diimplementasikan dan mudah digunakan oleh pengguna. Kemudian ada acceptance dan approval. Di sini terdiri dari yang pertama itu adalah executive sponsor. Di sini ada wakil rektor Institut Teknologi Dal, kemudian departemen sponsor ada Institut Teknologi Dal sendiri, kemudian project manajernya di sini adalah Anugrah Manjuntak. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai project scope statement. Jadi yang pertama itu adalah product scope description. Di sini, fitur planning dan scheduling itu dibuat akan diterapkan pada manajemen proyek tugas akhir. Pengguna yang dapat menggunakan fitur ini adalah dosen dan mahasiswa yang mengikuti proyek tugas akhir. Kemudian proyek ini nantinya digunakan untuk proses perkuliahan pada Institut Teknologi Dal. Dan penambahan fitur planning dan scheduling ini akan disesuaikan dengan permintaan dari stakeholder. Kemudian yang kedua itu adalah project constraint. Nah, batasan proyek ini adalah sebagai berikut. Jadi penggunaan biayanya itu sebesar 290 juta, kemudian pengembangan proyek disesuaikan dengan permintaan dari stakeholder, dan lama pengerjaan proyek adalah 3 bulan 4 minggu, atau 14 minggu terhitung dari tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022. Kemudian pekerja akan diliburkan setiap hari Sabtu dan Minggu dan bekerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore dengan jam istirahat itu ada 1 jam
pada pukul 12 siang. Kemudian sumber daya yang digunakan itu adalah 1 orang project manager, kemudian 5 orang programmer dari unit SDI Tadel, 3 orang analis, dan 2 orang tester. Kemudian ada product acceptance criteria. Jadi ada 2 kriteria yang diterima oleh fitur planning dan scheduling pada aplikasi manajemen proyek tugas akhir. Yang pertama itu adalah pengguna harus sudah terdaftar di dalam database sistem. Kemudian yang kedua itu adalah sistem dapat diakses apabila pengguna itu memiliki ketersediaan jaringan internet yang memadai. Kemudian ada product requirement dan karakteristik. Jadi karakteristik dan requirement dari fitur planning dan scheduling pada aplikasi manajemen proyek tugas akhir itu adalah dengan menambahkan fitur project planning dan scheduling yang dibutuhkan pada aplikasi sehingga dapat mempermudah user dalam menggunakan aplikasinya, seperti membuat perencanaan dan penjadwalan tugas, sehingga tidak khawatir lagi dengan daftar tugas dan deadline-nya. Kemudian ada dari variable. Jadi dari variable yang akan diterima oleh stakeholder itu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah project charter digunakan sebagai piagam kesepakatan untuk hal-hal yang digunakan di dalam proyek ini. Kemudian yang kedua itu adalah project management schedule digunakan untuk menunjukkan rancangan jadwal-jadwal bekerja beserta aktivitas apa saja yang dilakukan di proyek ini nantinya. Kemudian yang ketiga itu adalah project management cost, berisikan detail-detail rancangan penggunaan biaya pada proyek ini. Kemudian ada laporan perkembangan proyek, digunakan sebagai dokumen untuk melihat perkembangan yang telah dilakukan oleh tim. Kemudian dokumen hasil analisis terhadap requirement yang telah dilakukan kepada stakeholder sebagai batasan dalam pengembangan proyek. Kemudian ada laporan akhir proyek, dan yang terakhir itu adalah dokumen finalisasi dan arsip. Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi proyek. Selanjutnya, pada gambar ini merupakan struktur organisasi proyeknya. Struktur organisasi yang digunakan pada proyek ini adalah project based organizational yang mengacu pada penciptaan tim proyek independen, manajemen tim dipisahkan dari unit organisasi induk lainnya, memiliki staf dan manajemen teknis mereka sendiri, perusahaan memberikan sumber daya tertentu kepada tim proyek, dan memberikan manajer proyek penerapan gratis terbesar dari proyek. Kelebihan dari project based organizational structure. Yang pertama, manajer proyek bertanggung jawab penuh atas proyek ini. Salah satunya tugas anggota proyek adalah menyelesaikan proyek, dan mereka hanya melapor kepada manajer proyek, menghindari kepemimpinan ganda. Yang kedua, keputusan tim proyek dikembangkan dalam proyek, waktu reaksi singkat. Yang ketiga, dalam proyek ini anggota bekerja dengan kekuatan yang kuat, kohesi yang tinggi, beserta berbagi tujuan bersama dari proyek tersebut, dan individu memiliki tanggung jawab yang jelas. Kekurangan dari project based organizational structure, yang pertama, ketika sebuah perusahaan memiliki beberapa proyek, masing-masing proyek memiliki tim tersendiri, yang akan menyebabkan duplikasi usaha dan hilangnya ekonomi terukur. Yang kedua, tim proyek itu sendiri adalah entitas independen rentan terhadap suatu kondisi yang dikenal sebagai penyakit project inflammatory, yaitu ada garis pemisah yang jelas antara tim proyek dan organisasi induk, yang memperlemah integrasi efektif antara tim proyek dan organisasi induk. Yang ketiga, anggota tim proyek tidak memiliki kesinambungan dan keamanan bisnis. Setelah proyek berakhir, kembali ke fungsi asalnya mungkin lebih sulit. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan Work Breakdown Structure atau WBS. WBS number, text title, yang pertama itu adalah inisiasi dan analisis kebutuhan sistem. Ini dilakukan selama 10 hari. Terdapat di dalamnya itu adalah yang pertama menganalisis dan mendefinisikan proyek yang akan dibangun. Yang kedua menentukan tujuan dari proyek yang akan dibangun. Yang ketiga membuat data flow diagram. Yang keempat mendefinisikan proyek secara spesifikasi. Yang kelima mendefinisikan entity relationship diagram atau ERD. Yang keenam menyimpulkan dalam dokumentasi dan desain sistem. WBS number yang kedua adalah plan project, ini dilakukan selama 15 hari. Terdapat di dalamnya yang pertama itu menentukan business value pada organisasi, yang kedua menentukan jadwal, yang ketiga membuat daftar pekerjaan, yang keempat menentukan PIC pekerjaan, dan yang kelima itu adalah menafsirkan biaya. WBS number yang ketiga execution,
Ini dilakukan selama 60 hari. Terdapat di dalamnya yang pertama adalah pemrograman. Pemrograman ini terdapat lagi di dalamnya itu ada implementasi code, dan yang kedua itu adalah melakukan debugging. Yang kedua adalah controlling, yang ketiga testing, dan yang keempat itu adalah mendokumentasi progres. Mendokumentasi progres ini dilakukan selama tahap eksekusi dilakukan. WBS number yang keempat adalah close and evaluate, ini dilakukan selama 13 hari. Terdapat di dalamnya itu adalah yang pertama adalah finalisasi dan presentasi, yang kedua adalah postmortem review, dan yang ketiga adalah laporan akhir. Selanjutnya perform resource leveling. Dalam pelaksanaan proyek, seluruh pekerja melakukan tugas pada jam kerja dari jam 8 hingga jam 5 sore dengan jumlah istirahat 1 jam, sehingga total jam kerja per hari adalah 8 jam per hari. Pekerja juga melaksanakan tugas pada hari Senin sampai Jumat. Pekerja diliburkan pada hari Sabtu dan Minggu. Berikut ini adalah zoom out dari network untuk proyek ini. Kotak berwarna merah adalah critical path yang ditemukan dengan menggunakan aplikasi Project Libre. Gambar dapat dilihat pada layar berikut ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai pembuatan time dan cost management. Jadi di sini untuk tools yang kami gunakan dalam membangun manajemen proyek tugas akhir itu adalah Project Libre. Dan untuk penjelasan lebih detail akan saya jelaskan di slide. Jadi di sini software project-nya itu berdurasi sekitar 98 hari, dimulai pada tanggal 30 Agustus dan berakhir pada tanggal 12 Januari 2022. Kemudian tahap yang pertama itu adalah inisialisasi dan analisis kebutuhan sistem. Di sini durasi yang kami butuhkan itu sekitar 10 hari, terhitung pada tanggal 30 Agustus 2021 hingga 10 September 2021. Nah, di sini tahap yang pertama itu terdiri dari, yang pertama itu adalah menganalisis dan mendefinisikan proyek yang akan dibangun. Durasinya itu sekitar 2 hari, dimulai pada tanggal 30 Agustus 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan tujuan dari proyek yang akan dibangun. Di sini membutuhkan waktu sekitar 1 hari, terhitung pada tanggal 1 September. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat data flow diagram atau DFD. Di sini waktu yang dibutuhkan itu adalah 2 hari, dimulai pada tanggal 2 September dan berakhir pada tanggal 3 September 2021. Kemudian yang keempat itu adalah mendefinisikan proyek secara spesifikasi. Di sini waktu yang dibutuhkan itu adalah 1 hari, dimulai pada tanggal 6 September dan berakhir juga pada 6 September tapi pukul 5 sore. Kemudian yang kelima itu adalah membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini waktu yang dibutuhkan itu adalah 2 hari, dimulai pada tanggal 7 September 2021 dan berakhir pada 8 September 2021. Kemudian menyimpulkan dalam dokumentasi dan desain sistem. Di sini waktu yang dihabiskan itu adalah 2 hari, terhitung pada tanggal 9 September 2021 dan berakhir pada tanggal 10 September 2021. Nah, resource yang digunakan untuk tahap pertama ini adalah project manager dan analis. Di sini yaitu project manajernya itu adalah Nugres Manjuntak dan analisnya itu adalah Samuel Storus. Kemudian tahap yang kedua itu adalah plan project. Di sini durasi yang dibutuhkan itu adalah 15 hari, terhitung pada tanggal 13 September 2021 dan berakhir pada tanggal 1 bulan 10 2021. Kemudian plan project ini terdiri dari yang pertama adalah menentukan business value pada organisasi. Di sini dibutuhkan waktu sekitar 3 hari, dimulai pada tanggal 13 September 2021 dan berakhir pada tanggal 15 September 2021. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan jadwal. Di sini waktu yang dibutuhkannya itu adalah 3 hari, dimulai pada tanggal 16 September 2021 dan berakhir pada tanggal 20
20 September 2021. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat daftar pekerjaan, membutuhkan waktu 3 hari juga, dimulai pada tanggal 21 September 2021 dan berakhir pada tanggal 23 September 2021. Kemudian yang keempat itu adalah menentukan PIC pekerjaan. Di sini juga membutuhkan waktu 3 hari, dihitung dari tanggal 24 September 2021 dan berakhir pada tanggal 28 September 2021. Kemudian yang terakhir ini adalah menafsirkan biaya. Jadi untuk menafsirkan biaya ini durasi yang dibutuhkan itu adalah 3 hari, terhitung dari tanggal 29 September 2021 dan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2021. Nah, untuk plan project itu sendiri akan dilakukan oleh project manager, yaitu Anugrah Simanjuntak. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah eksekusi. Jadi di dalam eksekusi itu terdiri dari yang pertama itu adalah pemrograman. Untuk pemrograman ini waktu yang dibutuhkan itu adalah 48 hari, di mana untuk pemrograman ini ada implementasi code. Jadi untuk implementasi code ini durasinya itu adalah 40 hari. Kemudian melakukan debugging. Untuk melakukan debugging ini durasi yang dibutuhkan itu adalah 8 hari. Dihitung pada tanggal 29 November 2021 hingga 8 Desember 2021. Kemudian yang kedua itu adalah controlling. Di sini dibutuhkan waktu 10 hari, dihitung dari tanggal 9 Desember 2021 hingga tanggal 22 Desember 2021. Kemudian ada testing, di sini membutuhkan waktu 2 hari, dihitung daripada tanggal 23 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 24 Desember 2021. Kemudian untuk mendokumentasikan progres ini, durasi yang dibutuhkan itu adalah 60 hari. Dihitung pada tanggal 4 Oktober 2021 dan berakhir pada tanggal 24 Desember 2021. Nah, untuk eksekusinya ini, yang berperan itu adalah Putri Raja Gugu dan Gilbert. Kemudian ada tahap yang terakhir itu adalah close and evaluate. Jadi untuk durasi yang dibutuhkan ini adalah sekitar 13 hari, dihitung pada tanggal 27 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 12 Januari 2022. Kemudian close dan evaluate-nya ini terdiri dari yang pertama itu adalah finalisasi dan presentasi. Nah, untuk ini dibutuhkan durasi sekitar 7 hari, dihitung pada tanggal 27 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 4 Januari 2022. Kemudian yang kedua itu adalah postmortem review. Di sini yang waktu yang dibutuhkan itu adalah 3 hari, dihitung pada tanggal 5 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 7 Januari 2022. Yang terakhir itu adalah laporan akhir. Di sini durasi yang dibutuhkan itu adalah 3 hari, dihitung pada tanggal 10 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 12 Januari 2022. Dan untuk close dan evaluasinya ini, stakeholder yang berperan itu adalah project manager sendiri, yaitu Anugrah Simanjuntak. Dan berikut merupakan zoom out dari network untuk proyek ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cost management. Di sini stakeholder. Selanjutnya saya akan menjelaskan cost management. Stakeholder pertama itu adalah project manager. Di sini dia biayanya per jam itu 85.000. Dia bekerja selama 304 jam. Jadi 304 jam kali 85.000 itu totalnya itu ada 25.840.000. Di sini project manager bernama Anugrah Simanjuntak. Stakeholder yang kedua itu adalah sistem analis. Dia di sini berperan sebagai Samuel Sitorus. Di sini bekerja, dia gajinya itu per jam adalah 60.000 per jam. Dia bekerja selama 80 jam, jadi 60.000 kali 80 jam menghasilkan 4.800.000. Itu untuk satu sistem analis. Di sini ada 3 sistem analis, jadi 4.800.000 dikali 3 sistem analis, totalnya sebanyak 14.400.000. Stakeholder yang ketiga itu adalah programmer. Di sini stakeholder programmer itu adalah Putri Raja Gugu. Dia statusnya bekerja, biayanya per jam itu 70.000 per jam. Dia bekerja selama 464 jam. Jadi 70.000 dikali 464 jam itu sebesar 32.480.000. Itu untuk satu programmer. Di sini ada 5 programmer. Jadi 32.480.000 dikali 5 programmer, totalnya sebanyak 162.400.000.
Selanjutnya adalah tester. Di sini tester ini berperan sebagai Gilbert. Di sini statusnya bekerja, gajinya per jam itu adalah 55.000 per jam. Di sini dia bekerja selama 16 jam, jadi 55.000 dikali 16 jam sebanyak 880.000 itu untuk satu tester. Di sini ada 2 tester, jadi 880.000 dikali 2 tester menghasilkan total sebanyak 1.760.000. Next. Di sini adalah gambar gaji stakeholder, gajinya itu per jam masing-masing. Dapat dilihat pada layar berikut ini. Pada pembangunan aplikasi ini sebagai project manager dan merekrut 3 anggota lain, yaitu sistem analis Samuel Storus, programmer Putri Jagugu, sistem testing itu adalah Gilbert. Next. Proyek ini akan dilaksanakan selama 14 minggu atau sekitar 4 bulan, di mana hari Minggu adalah hari istirahat, dan di dalam satu harinya waktu kerja yang ditetapkan adalah 8 jam. Per jamnya seorang project manager akan digaji sebanyak 85.000 per jam, sehingga setiap bulannya project manager akan diberikan gaji hingga 6.460.000 untuk setiap bulannya. Untuk sistem analis akan digaji per jamnya sebanyak 60.000 per jam, sehingga akan diberikan gaji hingga 14.400.000 untuk 3 sistem analis pada bulan pertama. Untuk programmer akan digaji per jamnya sebanyak 70.000 per jam, sehingga akan diberikan gaji hingga 81.200.000 untuk 5 programmer pada bulan kedua dan ketiga. Dan untuk tester akan digaji per jamnya sebanyak 55.000 per jam, sehingga akan diberikan gaji hingga 1.760.000 untuk 2 tester pada bulan keempat. Sebelum proyek ini dimulai, akan dilakukan planning selama 15 hari dengan anggaran sebesar 10 juta. Pada bulan pertama akan dilakukan analisis yang dilakukan oleh sistem analis. Bulan kedua dan ketiga akan dilakukan implementasi atau coding yang dilakukan oleh programmer, dan bulan keempat akan dilakukan testing yang dilakukan oleh tester. Kemudian di bulan terakhir adalah deployment, yaitu untuk penyerahan sistem kepada klien yang membutuhkan biaya 8 juta. Untuk pembuatan anggaran proyek, biasanya perusahaan menyediakan biaya reserve sebanyak 20% dari total anggaran setiap bulannya. Selanjutnya ini adalah gambar cost baseline-nya dari deskripsi yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan project manager itu per bulannya 6.460.000, jadi ada 4 bulan, jadi 4 dikali 6.460.000, sehingga totalnya 25.840.000. Planningnya tadi bulan pertama itu 10 juta, totalnya 10 juta. Sistem analis, dia bulan pertama itu 14.400 untuk 3 sistem analis, totalnya itu adalah 14.400.000. Programmer di bulan kedua dan bulan ketiga itu untuk 5 programmer, karena dia dilakukan dalam 2 bulan, jadi 81.200.000 dikali 2, totalnya sebanyak 162.400.000. Baru tester itu untuk 2 tester pada bulan keempat dengan gaji 1.760.000, jadi total 1.760.000. Deployment 8 juta pada bulan keempat, total 8 juta. Jadi reserve-nya itu adalah jumlah bulan pertama dikali 20%, sehingga menghasilkan reserve-nya itu bulan pertama itu adalah 6.172.000, bulan kedua 17.532.000, bulan ketiga 17.532.000, dan bulan keempat adalah 3.244.000. Jadi totalnya reserve itu adalah 44.480.000, sehingga total keseluruhannya itu adalah 266.880.000. Next. Communication management. Manajemen komunikasi dalam proyek pembuatan aplikasi. Manajemen proyek tugas akhir dikelola oleh proyek manager. Manajemen komunikasi pada proyek ini dapat dilihat pada tabel berikut. Stakeholder pertama itu adalah project manager, dokumen name, status report, dokumen formal, hard copy, soft copy, and meeting, kontak person, Anugerah Majunta, dunya first of month. Stakeholder yang kedua adalah sistem analis, dokumen name, monthly status report, dokumen format, meeting, kontak person, Samuel Storus, dunya 9 September 2021. Stakeholder yang ketiga adalah programmer, dokumen name, software implementation plan, dokumen format, meeting, kontak person, Putra Jagugu, dunya 8 Desember 2021. Stakeholder yang terakhir itu adalah tester, dokumen name, status report, dokumen format, email and meeting, kontak person Gilbert, dunya 24 Desember 2021. Selanjutnya risk management plan. Next, identify and analyze risks. Risk yang pertama itu adalah terjadi penggunaan biaya yang tidak sesuai perkiraan atau estimasi. Di sini probability-nya 3, impact-nya 7, jadi kita kalikan yang mendapatkan skor 21. Risk strategisnya acceptance, risk solutions-nya estimasi dilakukan dengan melakukan pertimbangan dan riset lebih lanjut dari penggunaan biaya-biaya dari resource yang digunakan. Risk yang kedua, waktu pekerjaan tidak sesuai dengan diperkirakan. Probability 2, impact 5, jadi kita kalikan skornya itu 10. Risk strategisnya acceptance,
Solutions-nya estimasi dilakukan dengan melakukan pertimbangan dan riset lebih lanjut dari pelaksanaan pekerjaan atau tugas ke bagian yang paling kecil. Risk yang ketiga, penyelewengan informasi di internal untuk proyek. Probability 3, impact 8. Jadi kita kalikan skornya itu 24. Risk strategis, avoidance, risk solutions. Untuk mengatasi risiko ini, pekerja yang direkod adalah orang-orang yang terpercaya dan data disimpan dengan keamanan yang tinggi dan tetap dalam keadaan stabil. Selanjutnya, risk yang keempat adalah pekerja ingin membatalkan kontrak saat proyek masih berlangsung. Probability-nya 3, impact-nya 6, jadi kita kalikan skornya itu 18. Risk strategisnya avoidance, risk solutions-nya untuk mengatasi risiko ini, pekerja diberi sanksi atau denda jika melakukan pengunduran diri atau pembatalan kontrak. Risk yang kelima, muncul konflik antara pekerja. Probability-nya 3, impact 4, jadi skornya itu 12. Risk strategisnya sharing, solution-nya untuk mengatasi munculnya risiko ini dilakukan sosialisasi antar pekerja. Risk yang keenam, munculnya kebutuhan sumber daya selain yang diestimasikan. Probability 2, impact 7, jadi skornya itu kita kalikan jadi 14. Risk strategisnya mitigate, solusinya untuk mengatasi risiko dilakukan penyediaan dana, cadangan atau dana lain-lain untuk setiap bulannya. Risk yang ketujuh, terjadi kerusakan pada bagian server. Probability-nya 2, impact-nya 8, kita kalikan mendapatkan skor 16. Risk strategisnya avoidance, risk solution-nya data-data serta kode yang digunakan pada pembangunan manajemen proyek tugas akhir dicadangkan pada drive yang aman. Next. Risk yang ke-8, terjadi penyerangan keamanan data atau kebocoran data. Probability 3, impact 8, kita kalikan skornya 24. Risk strategisnya avoidance, risk solutionnya firewall yang digunakan dalam kualitas yang baik dan developer yang direkrut dapat menghindari terjadinya risiko melalui pembuatan enkripsi yang tepat diimplementasi kode. Risk yang ke-9, jaringan WiFi bermasalah. Probability 2, impact 5, jadi kita kalikan dapatkan skor 10. Risk strategis, transfer and avoidance, risk solutionnya kontak person terhadap pihak penyedia layanan WiFi disimpan oleh project manager dan project manager mengetahui tahapan komplain. Jika jaringan internet dibutuhkan secepatnya, maka biaya cadangan dapat digunakan untuk membeli paket dan paket data mobile. Next. Risk yang ke-10 adalah terjadi kerusakan parah pada hardware atau software. Probability-nya 2, impact-nya 6, jadi kita kalikan mendapatkan skor 12. Risk strategisnya transfer dan avoidance, kontak person-nya, risk solution-nya kontak person terhadap pihak perusahaan produksi hardware atau software disimpan oleh project manager. Project manager mengetahui tahapan komplain. Jika reparasi diperlukan, maka biaya cadangan dapat digunakan. Risk yang ke-11, resource yang tersedia berlebih. Probability 3, impact 3, jadi skornya kita kalikan mendapatkan 9. Risk strategisnya acceptance, risk solutionnya estimasi resource yang akan digunakan ditinjau lebih lanjut melalui analisis tugas dari bagian terkecil. Risk yang ke-12, acceptance terhadap deliverable bermasalah. Probability-nya 2, impact-nya 7, jadi kita kalikan mendapatkan skor 14. Risk strategisnya avoidance, risk solution-nya tersedia pihak yang sudah ditetapkan untuk mewakili ketika pihak yang seharusnya memberikan persetujuan tidak dapat memberikan persetujuan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Risk selanjutnya adalah risk yang ke-13, permintaan stakeholder bertambah terus-menerus. Probability 2, impact 7, kita kalikan mendapatkan skor 14. Risk strategis avoidance, risk solution dilakukan requirement analysis pada stakeholder yang terlibat, khususnya stakeholder yang menggunakan website manajemen proyek tugas akhir oleh stakeholder. Kemudian ada risk ranking. Data-data pada risk tadi kita susun dari melalui skor yang terdapat pada tabel risk sebelumnya. Itu kita susun dari skor yang paling tinggi ke paling rendah. Dan ranking pertama itu adalah dengan skor paling tinggi itu adalah penyelewengan informasi internal untuk proyek. Ranking kedua terjadi penyerangan keamanan data. Ranking ketiga terjadi penggunaan biaya yang tidak sesuai perkiraan atau estimasi. Ranking keempat, pekerja ingin membatalkan kontrak saat proyek masih berlangsung. Ranking kelima terjadi kerusakan pada bagian server. Ranking keenam, acceptance terhadap deliverable bermasalah. Ranking ketujuh, munculnya kebutuhan sumber daya selain yang diestimasikan. Ranking 8, permintaan stakeholder belum terpenuhi. Ranking 9, muncul konflik antar pekerja. Ranking 10, terjadi kerusakan pada hardware atau software. Ranking 11, jaringan WiFi bermasalah. Ranking ke-12, waktu pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Dan ranking yang terakhir atau ranking yang ke-13 adalah resource yang tersedia berlebih. Selanjutnya ada RACI, responsible, accountable, consult, dan inform. RACI ini, R itu responsible itu adalah orang yang melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan secara langsung. A itu accountable adalah orang yang bertanggung jawab pada suatu tugas atau pekerjaan dan memiliki wewenang untuk memutuskan suatu permasalahan atau perkara.
Konsul itu atau C, yaitu orang yang memberikan masukan, pendapat, atau kontribusi ketika diperlukan pada tugas atau pekerjaan tertentu. Dan yang terakhir itu inform atau I, yaitu orang yang perlu mengetahui tentang tindakan dan hasil ataupun keputusan yang telah diambil. Jadi sini saya akan menjelaskan tabel racinya. Proses pertama itu adalah inisiasi dan analisis kebutuhan sistem. Di sini project manager berperan sebagai accountable atau orang yang bertanggung jawab terhadap inisiasi dan analisis. Sistem analis berperan sebagai responsible. Di sini adalah orang yang bekerja langsung terhadap inisiasi dan analisis. Baru programmer di sini adalah konsul, dia adalah orang yang memberikan masukan terhadap inisiasi dan analisis. Dan tester adalah inform, adalah orang yang hanya ingin mengetahui tentang tindakan yang telah diambil. Selanjutnya proses yang kedua itu adalah plan project. Di sini project manager berperan sebagai accountable atau responsible, atau orang yang bertanggung jawab atau orang yang bekerja langsung terhadap plan project. Baru kemudian sistem analis di sini berperan sebagai konsul atau orang yang memberikan masukan terhadap plan project. Kemudian programmer dan tester berperan sebagai inform atau orang yang hanya ingin mengetahui tentang tindakan yang telah diambil. Proses yang ketiga adalah programming. Di sini project manager berperan sebagai konsul atau orang yang memberikan masukan terhadap programming. Kemudian sistem analis berperan sebagai konsul atau inform atau orang yang memberikan masukan atau orang yang ingin mengetahui tindakan yang telah diambil. Baru kemudian programmer di sini berperan sebagai responsible atau accountable atau orang yang bertanggung jawab terhadap programming atau orang yang bekerja langsung terhadap programming. Kemudian di sini tester berperan sebagai inform atau orang yang hanya ingin mengetahui keputusan yang telah diambil. Kemudian proses yang keempat adalah controlling. Di sini project manager berperan sebagai accountable atau orang yang bertanggung jawab terhadap controlling. Kemudian sistem analis, programmer, dan tester berperan sebagai inform atau orang yang hanya ingin mengetahui tindakan atau keputusan yang telah diambil. Proses selanjutnya adalah testing. Di sini project manager berperan sebagai konsul atau orang yang memberikan masukan terhadap testing. Sistem analis berperan sebagai inform atau orang yang hanya ingin mengetahui tindakan atau keputusan yang telah diambil. Programmer berperan sebagai konsul atau orang yang hanya memberikan masukan terhadap testing. Tester berperan sebagai responsible atau accountable atau orang yang bekerja langsung terhadap testing atau orang yang bertanggung jawab terhadap testing. Proses selanjutnya adalah maintenance. Di sini project manager berperan sebagai accountable atau orang yang bertanggung jawab terhadap maintenance. Sistem analis berperan sebagai inform atau orang yang hanya ingin tahu keputusan apa yang telah diambil. Programmer berperan sebagai responsible atau orang yang bekerja langsung terhadap maintenance. Di sini tester berperan sebagai konsul atau orang yang memberikan masukan terhadap maintenance. Selanjutnya, proses selanjutnya adalah evaluate project. Di sini project manager berperan sebagai accountable atau orang yang bertanggung jawab terhadap evaluate project. Di sini sistem analis berperan sebagai responsible atau orang yang bekerja secara langsung terhadap evaluate project. Di sini programmer dan tester berperan sebagai inform atau orang yang hanya ingin mengetahui tindakan atau keputusan yang telah diambil. Proses yang terakhir adalah close project. Di sini project manager berperan sebagai accountable atau orang yang bertanggung jawab terhadap close project. Kemudian sistem analis berperan sebagai konsul atau orang yang hanya memberikan masukan terhadap close project. Kemudian programmer dan tester hanya berperan sebagai inform atau orang yang hanya ingin mengetahui keputusan atau tindakan yang telah diambil. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.